Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sofiatul Adawiyah, mahasiswi IAIN Madura, program studi Perbankan Syariah, kelas C, nomor absen 32, NIM 203830221110. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang hubungan ilmu tasawuf dengan ilmu lainnya. Yang pertama, hubungan ilmu tasawuf dengan ilmu kalam. Ilmu kalam merupakan disiplin ilmu keislaman yang banyak mengedepankan pembicaraan tentang persoalan-persoalan kalam Tuhan. Pembicaraan materi-materi yang tercangkup dalam ilmu kalam terkesan tidak menyentuh zauq atau rasa rohaniah. Sebagai contoh, ilmu tauhid menerangkan bahwa Allah bersifat sama atau mendengar, basor, melihat, kalam, berbicara, iroda, berkemauan, kudro, kuasa, hayat, hidup, dan seterusnya. Pada ilmu kalam ditemukan pembahasan iman dan definisinya, kemunafikan dan batasannya. Sementara pada ilmu tasawuf ditemukan pembahasan jalan atau metode praktis untuk merasakan keyakinan dan ketentraman. Seperti dijelaskan juga tentang menyelamatkan diri dari kemunafikan, sebab terkadang seseorang mengetahui batasan-batasan kemunafikan tetapi tetap saja melaksanakannya. Dalam kaitannya dengan ilmu kalam, ilmu tasawuf berfungsi sebagai pemberi wawasan spiritual dalam pemahaman kalam. Selain itu, ilmu tasawuf mempunyai fungsi sebagai pemberi kesadaran rohaniyah dalam perdebatan-perdebatan kalam. Dalam dunia Islam, ilmu kalam cenderung menjadi sebuah ilmu yang mengandung muatan rasional di samping muatan nakliyah. Disinilah ilmu tasawuf memberi muatan rohaniyah sehingga ilmu kalam tidak dikesani sebagai dialektika keislaman belaka yang kering dari kesadaran penghayatan atau sentuhan secara kolbiyah atau hati. Yang kedua, hubungan ilmu tasawuf dengan ilmu fikih. Biasanya pembahasan kitab-kitab fikih selalu dimulai dari toharo atau tata cara bersuci, kemudian persoalan-persoalan fikih lainnya. Namun pembahasannya tidak secara langsung terkait dengan pembicaraan nilai-nilai rohaniyahnya. Ilmu tasawuf berhasil memberikan corak batin terhadap ilmu fikih. Corak batin yang dimaksud adalah ikhlas dan khusyuk. Bahkan ilmu ini mampu menumbuhkan kesiapan manusia untuk melaksanakan hukum-hukum fikih karena pelaksanaan kewajiban manusia tidak akan sempurna tanpa perjalanan rohaniyah. Ilmu tasawuf dan ilmu fikih adalah dua disiplin ilmu yang saling melengkapi. Setiap orang harus memenuhi keduanya dengan catatan bahwa kebutuhan perseorangan terhadap kedua disiplin ilmu ini sangat beragam sesuai dengan kadar kualitas ilmunya. Yang ketiga, hubungan ilmu tasawuf dengan ilmu filsafat. Ilmu tasawuf yang berkembang di dunia Islam tidak dapat dinafikan sebagai sambungan pemikiran kefilsafatan. Sederetan intelektual muslim ternama juga banyak mengkaji tentang jiwa dan roh, diantaranya adalah Al-Kindi, Al-Farabi, Ibnu Sina, dan Al-Ghazali. Menurut sebagian ahli tasawuf, an-nafs atau jiwa adalah roh dan jasad melahirkan pengaruh yang ditimbulkan oleh jasad dan roh. Pengaruh-pengaruh ini akhirnya memunculkan kebutuhan-kebutuhan jasad yang dibangun oleh roh. Jika jasad tidak memiliki tuntunan-tuntunan yang tidak sehat dan di situ tidak terdapat kerja pengekangan nafsu, sedangkan kolbu atau hati tetap sehat, tuntunan-tuntunan jiwa terus berkembang, sedangkan jasad binasa karena melayani hawa nafsu. Yang keempat, hubungan ilmu tasawuf dengan ilmu jiwa.
Dalam pembahasan ilmu tasawuf dibicarakan tentang hubungan jiwa dengan badan agar tercipta keserasian di antara keduanya. Pembahasan tentang jiwa dan badan ini dikonsepsikan para sufi untuk melihat sejauh mana hubungan perilaku yang dipraktikkan manusia dengan dorongan yang dimunculkan jiwanya sehingga menjadi kurang sehat karena jiwanya tidak terkendali. Sementara cakupan golongan yang kurang sehat sangatlah luas, dari yang paling ringan hingga yang paling berat, dari orang yang merasa terganggu ketentraman hatinya hingga orang yang sakit jiwa. Gejala umum dari beberapa orang yang tidak sehat antara lain, yang pertama, perasaan, yaitu perasaan terganggu, tidak tentram, gelisah, takut yang tidak masuk akal, rasa iri, sedih yang tidak beralasan, dan sebagainya. Yang kedua, pikiran, yaitu gangguan terhadap kesehatan mental dapat pula mempengaruhi pikiran. Misalnya, anak-anak menjadi bodoh di sekolah, pemalas, pelupa, suka membolos, tidak dapat berkonsentrasi, dan sebagainya. Yang ketiga, kelakuan, yaitu pada umumnya kelakuannya tidak baik, seperti nakal, keras kepala, suka berdusta, menipu, menyeleweng, mencuri, menyiksa orang lain, membunuh, dan sebagainya yang menyebabkan orang lain menderita dan haknya teraniaya. Yang keempat, kesehatan, yaitu jasmaninya dapat terganggu bukan karena ada penyakit yang betul-betul mengenai jasmani itu, tetapi sakit akibat jiwa yang tidak tentram. Penyakit ini disebut psikosomatik. Gejala yang sering terjadi seperti sakit kepala, lemas, letih, sering masuk angin, tekanan darah tinggi atau rendah, jantung sesak nafas, sering pingsan atau kejang. Bahkan sakit kepala yang lebih berat seperti lumpuh sebagian anggota badan, lidah kaku, dan sebagainya. Yang penting penyakit jasmani ini tidak memiliki sebab-sebab fisik sama sekali. Baiklah, itu penjelasan dari saya tentang hubungan ilmu tasawuf dengan ilmu lainnya. Sekian penjelasan dari saya. Mohon maaf jika ada kesalahan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.